Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan coba membahas beberapa permintaan dari teman terkait dengan banyaknya edaran menjelang hari raya, yakni edaran cara membayar zakat fitrah maupun zakat fitrah menggunakan uang. Ini sangat marak. Akan tapi masing-masing edaran itu banyak yang berbeda-beda. Ini kemudian sebagian teman-teman ini menanyakan. Nah, dari sini kita sebelum menjawab pada intinya, maka kita coba akan mengkonstruksi dulu agar nanti tidak salah paham begitu ya. Pertama, kita akan bahas tentang zakat fitrah. Jadi esensi zakat fitrah itu adalah atau hikmah utama, tujuan utama adalah ihna'an lil fuqara wal masakin wasairil asnaf yauma idul fitri. Jadi untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum para penerima zakat itu selama hari raya, karena di yauma idul fitri itu kita disibukkan dengan sholat id, kemudian bermaaf-maafan, silaturahim, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini tujuan utama dari zakat fitrah. Nah, karena tujuannya demikian, maka mayoritas ulama ini tidak memperbolehkan zakat fitrah itu dikonversi dalam bentuk yang lain. Jadi harus kutul banget. Jadi harus makanan pokok di daerah masing-masing. Jadi tidak boleh yang lain. Ini zakat fitrah. Nah, berbeda dengan zakat mal. Zakat mal adalah kebalikan zakat fitrah, meliputi zakat tijarah, pertanian, perkebunan, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Kalau ini yang dikeluarkan boleh tidak sama dengan usaha yang dilakukan. Jadi bisa pakai uang, bisa pakai barang-barang yang lain, alat produksi. Bahkan menurut sebagian ulama, ini justru yang baik kalau zakat mal itu diberikan dalam bentuk barang-barang yang lebih manfaat bagi mustahikin, bagi asnaf. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan edaran yang berbeda-beda itu, kemudian berangkatnya dari sini. Jadi bahwa mayoritas ulama memang tidak memperbolehkan zakat fitrah diberikan dalam bentuk konversinya, dalam bentuk uang atau yang lain, harus makanan pokok. Akan tetapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Nah, di sini ada dua gulungan menurut saya, kita akan bagi seperti itu. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah. Jadi mayoritas mazhab Hanafiyah ini memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah atau konversinya. Akan tetapi zakat fitrah menurut Hanafiyah itu tertentu pada 4 barang. Jadi dalam fikih Islami nanti bisa dibaca qolal Hanafiyah tajibu zakatul fitri min arbaati asya. Jadi ada 4 barang ini yang boleh dikeluarkan. Yang pertama adalah khintah gandum, syair ini jelai, kemudian tamar kurma, kemudian zabib atau kismis atau anggur kering. Jadi 4 ini. Nah, sehingga kalau ingin dikonversi, maka rujukannya ke sini. Jadi kalau beras soknya berapa Hanafi? 3,8. Dan ini pun tidak boleh karena zakat fitrah bagi Hanafi adalah 4 hal ini. Sehingga kalau ingin dikonversi itu adalah pakai soknya gandum, tamar, zabib, tidak boleh yang lain. Nah, padahal tamar, zabib dan sok itu mahal. Sehingga kalau dikonversi ke uang ini tentu tinggi begitu ya. Tinggi sekali. Bahkan ada yang 1 jutaan begitu ya. Ini kalau kita mengikuti mazhab Hanafi yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, yang kedua adalah edaran itu mengacu kepada mazhab Maliki. Jadi sebagian kecil mazhab Maliki. Jadi tidak mayoritas. Sehingga kalau kita takar zakat pakai uang itu yang kuat mengikuti siapa? Jawabannya adalah mengikuti mazhab Hanafi karena cukup mayoritas. Kalau Maliki ini sebagian kecil. Mayoritas Malikiyah itu wajib zakat fitrah menggunakan makanan pokok sama seperti Syafi'iyah. Tapi kalau kita coba merujuk pada Syafi'iyah, ini sangat-sangat kita kesulitan. Jadi nyaris tidak ada ashab atau ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan menggunakan qimah. Kalau Malikiyah masih ada. Nah, ini kita bisa membuka rujukannya itu di dalam kitab Qurratul Ain. Jadi bifatawi ulama al-haramain, di mana di dalamnya itu memuat fatwa-fatwa 2 ulama besar mazhab Maliki. Jadi yakni al-alamah Imam
Syekh Husain Ibrahim Al-Maghribi Al-Maliki. Kemudian yang kedua adalah Al-Alamah Al-Imam Syekh Muhammad Shalih Ar-Rais Al-Zabiri. Jadi kedua ulama besar ini kemudian fatwa-fatwanya dikumpulkan di dalam Qurratul Ainnya. Nah, di sana itu ada ibarat yang cukup soreh gitu. Jadi ida akhraja qimata sya' darohima au dahaban fa innal yujimal karoh. Jadi ketika seseorang ingin mengeluarkan satu sok beras itu dengan uang, maka ini mencukupi. Tapi hukumnya makruh. Karena memang mayoritas Maliki juga tidak menginginkan itu, ya. Tapi ada pendapat tapi makruh. Nah, makruh ini apa tidak dimungkinkan makruh tahrim? Karena makruh itu ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Nah, ini nanti bisa dilihat dalam kaidah madzhab Malikiyah. Ternyata al-qaidah fi madzhabihim annahum mata atlaku. Ketika dia memutlakan kata makruh, maka insorofatil karoha at-tanzihiyah. Jadi makruh tanzih tidak sampai makruh yang haram, sehingga dasar ini bisa kita buat. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, karena di sini dasar yang memperbolehkan zakat fitrah itu pakai uang adalah dua mazhab. Kemudian masing-masing mazhab ini berbeda di dalam menentukan zakat fitrah ini, maka dari situlah kemudian muncul perbedaan-perbedaan itu. Nah, sebagai sosialisasi, sebagai contoh kita akan memperlihatkan begitu ya, edaran-edaran itu. Yang pertama adalah edaran yang merujuk kepada pendapat Hanafiyah. Seperti ini dari LBM dan Lazisnu Jawa Timur. Jadi LBM PW, Lazisnu Jawa Timur. Ini menggunakan madhab Hanafi, sehingga luar biasa. Kurma ajwa itu ada yang 1 juta, satu soknya itu 1.140.000. Yang terendah adalah setengah sok gandum itu 63.000 itu harga saat ini. Kemudian Banda Aceh itu juga menggunakan madhab Hanafi. Jadi mirip dengan yang ada di edaran LBM Jawa Timur. Ini diedarkan oleh kantor Kementerian Agama, kemudian didukung oleh Ketua Majelis Musyawaratan Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Dinas Syariah, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah edaran-edaran yang mengacu kepada madhab Maliki. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi Samarinda ini, kemudian ini kota Balikpapan, di dalamnya ada Samarinda. Ini menggunakan madhab Maliki, sehingga cukup rendah. Jadi 2,5 kg beras itu ada yang 60.000, yang terendah sampai 25.000. Cuma dua edaran ini perlu kita kritiki. Di sana fidyah itu kalau dikonversi uang sampai 60.000 atau 40.000, padahal fidyah itu 6, atau 7 on, seharusnya 10.000. Nah, ini pernah kita tanyakan kepada sebagian teman yang ada di sana. Menurut beliau bahwa ini sudah memasukkan lauk pauknya gitu, minumnya. Nah, ini yang perlu kita kritik gitu, karena ibadah itu pas tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau memang ini ada anjuran menambah, maka tentu tidak boleh digabung seperti ini. Jadi harus ada keterangan bahwa sesungguhnya fidyah itu adalah 10.000, dan silahkan sebagai kepantasan misalnya begitu, ada sedekah lebih sampai 50 atau 25.000, supaya ini tidak hanya uang, tapi tidak hanya makanannya, tapi plus lauk pauknya. Nah, yang berikutnya adalah LBM PBNO. Jadi LBM PBNO ini mengikuti madhab Maliki edarannya. Tapi edarannya ini belum resmi, tapi ini sudah setengah resmi karena ini sudah diupload di NU online. Jadi keputusan dari PBNO ini juga mengikuti pendapat Maliki, yakni zakat fitrah pakai uang nanti sekitar 30.000 atau 30 sampai 40.000. Ini mengikuti madhab Maliki, dan sampai saat ini edaran resminya ini belum ada. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian maka sudah clear bahwa kita pahami betul masalah furu'iyah fikih itu tentu bukan paduan suara itu harus sama, karena ini sangat sering sekali terjadi khilaf, dan khilaf adalah rahmah bagi kita sekalian. Silahkan diikuti khilaf-khilaf itu, yang penting khilafnya bisa dipertanggungjawabkan, bukan pemikiran seseorang, di mana ketika seorang itu bukan seorang mujtahid. Jadi harus ada rujukannya di dalam kitab turat, di dalam kitab-kitab fikih mu'tabar.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kami menyampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.